Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 10 yaitu tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambahkan bx ditambahkan dengan c, di mana nilai a-nya tidak sama dengan 0, x dan y adalah anggota bilangan real. Nah, ini adalah bentuk fungsi kuadrat ya, y sama dengan ax kuadrat, jadi pangkat tertinggi dari variabel x-nya itu adalah 2 ya, ax kuadrat ditambah bx ditambahkan dengan c. Atau boleh juga kita tuliskan dalam bentuk fungsi ya, karena namanya adalah fungsi kuadrat, kita boleh tuliskan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambahkan dengan bx ditambahkan dengan c. Jadi y ini sama juga dengan nilai fx-nya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat, ya, menggambarkan grafik fungsi kuadrat jika daerah asalnya diketahui yang pertama, dan yang kedua jika daerah asalnya tidak diketahui, ya. Nah, kita lihat dulu ya cara yang pertama jika daerah asal diketahui. Kita lihat langsung untuk contoh soalnya. Nah, di sini katanya ada sebuah fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan e kuadrat dikurang 4x dikurang 5 dengan daerah asalnya itu adalah x di mana, jadi kalau kita bacanya x di mana, bacanya harus dari tengah ya, x di mana x besar sama min 3, kecil sama 7 dan x adalah anggota bilangan real. Katanya gambarkan grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini kita akan menggambarkan grafik fungsi kuadrat di mana daerah asalnya di sini sudah diketahui. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu nilai x berdasarkan interval yang sudah diberikan tadi ya. X besar sama min 3, kecil sama 7. Kira-kira nilai x-nya berapa? Nah, kalau dia kecil sama, jadi ada tanda sama ya, otomatis min 3 ini kita ikutkan, 7 juga diikutkan. Jadi kita dapatkan nilai x-nya itu adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah nilai-nilai x yang besar sama dari min 3, kecil sama dari 7. Nah, ini nilai x-nya. Nah, kemudian nilai x yang kita dapatkan ini, kita akan dari nilai x ini ya, kita akan tentukan nilai fx-nya atau nilai y-nya. Oke, sekarang supaya lebih gampang, kita buat tabel. Nah, ini ada sebuah tabel. Kita isi ya nilai x tadi yang sudah kita peroleh ya berdasarkan interval dari daerah asalnya tadi. X-nya harus besar dari min 3, besar sama min 3, kecil sama dari 7 ya, berarti min 3, atau kita tulis dulu sini boleh, ini x, kita isi dulu kolomnya, ini x, ini fx yang sama dengan y nilainya, dan yang di sini untuk koordinatnya nanti ya, x, y. Oke, sekarang kita isi dulu untuk nilai x yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ulangi, nilai x yang kita dapatkan ini berdasarkan dari daerah asal yang diberikan. Nah, karena katanya tadi daerah asalnya harus x ya, katanya x itu harus besar sama dari min 3, kecil sama 7. Artinya nilai yang berada di antara min 3 dan 7, tapi min 3 dan 7-nya kita ikutkan karena ada tanda kecil sama ya. Nah, sekarang setelah kita tuliskan nilai x-nya ini, daerah asalnya ya, x itu daerah asalnya, kita cari dulu untuk nilai y-nya. Mencari nilai y, kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat tadi. Nah, ini kan fungsi kuadratnya diketahui y sama dengan e kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Kita mulai dari x sama dengan min 3. Ya, kita mulai dengan x sama dengan min 3. Maka, nah, di sini kan x-nya adalah min 3. Jadi, kalau bertemu x di sini, kalian ganti dengan min 3. Karena sini ada e kuadrat, maka nanti dia akan menjadi, nah seperti ini ya. Jadi setiap bertemu x, gantilah dia dengan min 3. E kuadrat berarti min 3 kuadrat. Dikurang 4x, artinya 4 kali min 3. Jadi x-nya kita ganti. Ganti x-nya ya, ini x, ini juga x. Kemudian dikurang 5, dikurang 5. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja. Min 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, di sini hati-hati mengalihkan tanda negatif ya.
Nah, ini boleh kalian kalikan tandanya dulu, karena ini artinya adalah perkalian ya. Negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. 4 kali 3, hasilnya adalah 12, kemudian kita kurangkan dengan 5. Nah, ini 9, kalau kita tambahkan dengan 12, hasilnya itu adalah 21. 21 kita kurang 5, kita dapatkan 16. Nah, jadi ketika X-nya sama dengan min 3, maka kita peroleh nilai Y-nya itu adalah 16. Kita masukkan ke sini. Nah, kita isi ya tabelnya 16. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan untuk X sama dengan min 2 dengan cara yang sama. Nah, untuk X sama dengan min 2, kalian ganti lagi. Setiap bertemu X, gantilah X itu dengan min 2. X kuadrat, berarti X-nya min 2. Kalau X kuadrat, jadinya adalah min 2 kuadrat dikurang 4X, maka 4 kali X-nya min 2 dikurang 5. Nah, ini dikurang 5, maka sini kurang 5. Tinggal diikuti saja ya, yang diganti hanya X-nya saja. Sama dengan min 2 kuadrat, itu hasilnya adalah 4. Kemudian negatif, kalikan negatif dulu, maka dapatnya sini positif. Baru kalikan angkanya, 4 kali 2, hasilnya adalah 8, kemudian kita kurangkan dengan 5. 4 kita tambahkan dengan 8, hasilnya adalah 12. 12 kita kurang 5, hasilnya adalah 7. Jadi ketika X-nya adalah min 2 atau ketika X-nya sama dengan min 2, maka nilai Y-nya akan sama dengan 7. Kita isi lagi kolom. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk nilai X sama dengan min 1. Oke, kita ganti lagi. Karena di sini katanya X-nya adalah min 1, nah ganti lagi sesuai dengan fungsi yang diberikan tadi. Setiap bertemu X, kita ganti dengan min 1. Oke, maka karena sini X kuadrat, maka dia akan menjadi min 1 kuadrat dikurang 4X. Maka 4 kali min 1 dikurang 5. Min 1 kuadrat itu adalah 1 ya. Min 1 kuadrat dan nilainya adalah 1, kemudian negatif kali negatif hasilnya adalah positif, 4 kali 1 hasilnya adalah 4, kemudian terakhir kita kurang 5. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5, 5 kurang 5 hasilnya adalah 0. Jadi ketika X-nya sama dengan min 1, maka nilai Y-nya adalah 0. Kita masukkan nilai Y-nya adalah 0. Oke, kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 0, maka nilai Y-nya ganti lagi X-nya, X kuadrat. Nah, karena X-nya 0, maka 0 kuadrat dikurang 4X, 4 kali 0 gitu ya, dikurang 5, dikurang 5. 0 kuadrat hasilnya adalah 0, dikurang 4 kali 0, hasilnya juga 0 ya, dikurang 5. 0 dikurang 0 ya, 0 ya. 0 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 5. Oke, hasilnya adalah negatif 5. Oke. Maka ketika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah min 5. Kita masukkan lagi, min 5. Oke. Berikutnya, selanjutnya untuk X sama dengan 1. Kita masukkan lagi nilai Y-nya, X kuadrat, 1 kuadrat gitu ya, dikurang 4X, dikurang 4 kali 1, dikurang 5, dikurang 5. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. Dikurang gitu ya. 4 kali 1 hasilnya adalah 4, baru kemudian dikurang 5. 1 kita kurang 4 dulu ya, jadi kita mengurangkannya dari depan saja ya, karena ini operasinya sudah pengurangan, jadi boleh dikurangkan dari depan. 1 dikurang 4, itu hasilnya adalah min 3, maka min 3 kurang 5, hasilnya adalah min 8. Kita isi lagi, min 8. Oke, kita lanjutkan untuk X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, maka Y akan sama dengan X kuadrat. 2 kuadrat dikurang 4X, 4 kali 2, dikurang 5 sama dengan 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Dikurang gitu ya. 4 kali 2, 8, maka sini 8, terakhir kita kurang 5. 4 kita kurang 8, hasilnya adalah min 4. Dikurang 5, hasilnya adalah min 9. Oke, berikutnya. Kita tulis ya di sini untuk X sama dengan 2, kita dapatkan Y-nya min 9. Berikutnya untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, ganti lagi X-nya 3 ya. X kuadrat, 3 kuadrat, dikurang 4X, dikurang 4 kali 3, karena yang kita ganti hanya X-nya saja ya, dikurang 5. 3 kuadrat adalah 9, dikurang lagi, 4 kali 3 adalah 12, dikurang 5. 9 kita kurang 12, hasilnya adalah min 3, kita kurangkan dengan 5. Min 3 kita kurang 5 akan sama dengan min 8. Kita isi lagi di sini.
min 8. Nah, dengan cara yang sama, untuk X sama dengan 4, untuk X sama dengan 5, 6, dan 7, kalian bisa coba cari sendiri ya. Dengan cara yang sama, kalian coba-coba, nanti diperoleh nilai Y-nya itu adalah untuk X sama dengan 4, itu adalah min 5. Untuk X sama dengan 5, nanti diperoleh Y-nya 0. Kemudian untuk X sama dengan 6 diperoleh Y-nya 7, dan untuk X sama dengan 7 kita peroleh Y-nya adalah 16. Nah, kalian gunakan cara yang seperti tadi ya. Ini tinggal kalian lanjutkan. Oke, setelah kita dapatkan nilai Y-nya berdasarkan nilai X-nya tadi atau daerah asalnya, sekarang kita tulis dalam bentuk koordinatnya. Ingat, koordinat itu harus dituliskan dalam bentuk X, Y. Jadi, kalau di sini X-nya min 3, Y-nya 16, tentu koordinatnya adalah min 3,16. Ini juga sama ya, koordinatnya min 2,7. Min 1,0, 0, ini 0, min 5 ya, bukan 5, 0, min 5. Oke, ralat ya, 0, min 5. Kemudian di sini 1, min 8, 2, min 9, 3, min 8, lanjutkan 4, min 5, 5,0, 6,7, 7,16. Nah, ingat ya, koordinat harus X, Y. Nah, inilah titik-titik yang kita dapatkan berdasarkan nilai X dan nilai Y-nya tadi. Nah, titik-titik inilah yang nantinya akan kita gambarkan pada koordinat kartesius sehingga kita mendapatkan bentuk grafik dari fungsi kuadrat, ya. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Oke, kita gambarkan. Kita buat dulu ya untuk koordinat kartesiusnya. Nah, ini adalah koordinat kartesiusnya. Nah, perhatikan titiknya. Yang pertama, nah di sini saya akan mulai dari min 2,7 ya, karena kalau 16 ini tidak muat. Nah, kalian boleh mulai dari 16, memulai dari 16 titiknya tadi ya, titiknya tadi itu adalah di min 3,16 ya. Oke, di min 3,16. Nah, ini karena tidak muat, jadi saya mulainya dari min 2,7 ya. Jadi kalian boleh mulai dari min 3,16. Oke. Kalian tinggal gambarkan ya titiknya min 2,7. Nah, di sini ya min 2,7. Kemudian min 1,0. Nah, min 1,0 itu titiknya di sini. Min 1,0 itu kan X-nya di min 1 ya, maka titiknya harus di min 1-nya itu dia di sumbu X ya, berarti di sini. Titiknya min 1,0 itu dia di sini ya. Kemudian ke berikutnya 0, min 5. Nah, 0, min 5 itu dia di sini. Karena X-nya 0, Y-nya yang min 5, maka titiknya di Y min 5 di sini ya. Nah, di sini. Berikutnya 1, min 8. 1, min 8. Kelihatan ya. Kemudian 2, min 9. Kemudian 3, min 8. Nah, ini titiknya. Kemudian dilanjutkan dengan 4. Nah, ini harus pas ya. 4, min 5. Kemudian dilanjutkan dengan 5,0. Jadi kalau 5,0 itu di sini. Di 5. Jadi di sumbu X ya. Karena yang 5 itu kan X-nya. Nah, jadi di sini dia. Bukan di sini ya. Nah, bukan di sini, tapi di sini. Karena dia 5,0. Kemudian dilanjutkan dengan 6,7. Jadi 6,7 sampai di sini. Oke. Setelah kita gambarkan titik-titiknya, kalian tinggal hubungkan saja titik-titik tersebut. Kita coba hubungkan. Nah, seperti ini. Kita dapatkan gambar untuk grafik fungsi kuadratnya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan lagi, ini ada sumbu yang di tengah ini, yang warna merah ini, kalau kita lihat ya, dia membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Maka garis yang di tengah ini kita sebut sebagai sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat ini. Nah, ini adalah sumbu simetri karena grafiknya terbuka ke bawah. Artinya dia mencapai nilai minimum. Beda ya, kalau dia terbuka ke atas, berarti nilai yang dicapainya adalah nilai maksimum. Jadi karena dia terbuka ke bawah, berarti dia mencapai nilai minimum. Di mana nilai minimumnya? Di sini. Nah, di sini ya, dia mencapai nilai minimumnya. Pada saat kapan? Pada saat X-nya 2, Y-nya adalah min 9. Nah, di sini dia titik maksimumnya ya. Titik minimum ya, karena dia mencapai nilai minimum.
Oke, sekarang kita lihat lagi cara yang kedua ya, bagaimana kalau seandainya daerah asalnya tidak diketahui. Nah, sebenarnya untuk daerah asal yang tidak diketahui, kita masih gunakan soal yang sama ya. Nah, kalau seandainya daerah asalnya tidak diketahui, sebenarnya kalian boleh pilih sembarang titik ya, atau sembarang nilai X, karena semakin banyak nilai X yang kalian gunakan, maka semakin kurvanya akan semakin bagus ya. Tetapi, kalau kita harus mencacah titik atau menentukan, memasukkan nilai X ya satu persatu seperti tadi kan tentu memakan waktu yang cukup lama ya. Kita harus menghitungnya satu-satu seperti tadi. Nah, jadi kalau seandainya daerah asalnya tidak diketahui, kalian masih bisa gunakan cara cukup cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian kalian cari titik puncaknya. Kita sudah bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah, ini daerah asalnya tidak ada ya. Jadi, langkah pertama, katanya gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Jadi, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya itu nilainya harus 0. Ya, nilainya harus 0. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dulu, buat dulu fungsi kuadratnya. Nah, jadi di sini ya langkahnya itu kita tentukan titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang 0, kemudian B-nya kita menentukan titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. Nah, kita tulis dulu untuk nilai fx ya, fungsi yang diberikan tadi, fx sama dengan e kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Kita cari satu-satu dulu ya, kita cari titik potong dengan sumbu X dulu. Nah, di sini kan Y-nya harus 0 ya. Jadi, ingat lagi, fx itu boleh dituliskan dengan Y sama dengan E kuadrat, karena fx itu sama dengan Y. Supaya kita bisa memasukkan nilai Y-nya di sini. Y-nya kan sama dengan 0 ya. Ganti Y-nya 0. Nah, kita ganti Y-nya 0 sama dengan E kuadrat kurang 4x kurang 5. Atau boleh juga dituliskan E kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Ingat, yang diganti hanya nilai Y-nya saja. Jadi, nilai X-nya tetap ya. Oke, kemudian kita harus cari nih nilai X-nya tadi. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, kita harus memfaktorkannya supaya kita mendapatkan nilai X-nya. Nah, ini adalah faktornya. Jadi, faktor untuk E kuadrat dikurang 4X dikurang 5 itu adalah E kurang 5, X tambah 5. Kenapa? Ingat lagi konsep persamaan kuadrat. Ya, kalau kita ingin menggunakan cara faktor untuk menentukan akar-akar ya, atau nilai X-nya, caranya itu adalah, perhatikan di sini kan ada min 5, di sini min 4 ya. Jadi kalian cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah min 5, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Nah, jadi jawabannya adalah min 5 dan positif 1. Coba, min 5 tambah 1, min 5 kita kali 1, hasilnya adalah min 5. Min 5 kita tambah 1, hasilnya adalah min 4. Nah, cocok ya. Jadi dikali hasilnya harus min 5, dijumlahkan hasilnya adalah min 4 dari dua buah bilangan yang kita temukan. Jadi jawabannya X kurang 5 dan X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita ambil satu-satu ya. X kurang 5-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. 5-nya pindah ruas. Untuk yang kedua, ini X tambah 1. X tambah 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan, kayak ini ralat ya, X, untuk yang kedua X tambah 1 ya, berarti ini X tambah 1 sama dengan 0, maka dia akan maka hasil X-nya adalah min 1, karena satunya itu pindah ruas, karena dia positif, pindah ruas, dia akan jadi negatif. Oke, ini bukan min 5 ya, tapi X tambah 1. Jadi kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 5, dan X-nya sama dengan 1. Nah, kita buat koordinatnya, ingat koordinat itu kan harus X, Y. Jadi X-nya 5, Y-nya 0, makanya 5,0. Yang kedua, X-nya min 1, Y-nya 0, makanya koordinatnya min 1,0. Nah, kita sudah dapatkan titik potong dengan sumbu X-nya. Sekarang gantian menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kita tulis lagi, kalau menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya harus 0. Nah, kita tulis dulu ya persamaannya, Fx sama dengan E kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Kita ganti jadi Y sama dengan E kuadrat kurang 4E kurang 5. Nah, di sini yang 0-nya adalah X. Ya, jadi yang kita masukkan nilainya itu adalah untuk X sama dengan 0. Jadi Y-nya tetap. Nah, jadi yang X-nya kita ganti 0 kuadrat dikurang 4X, 4 kali 0 kurang 5.
Maka kita dapatkan 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0 kurang 5 ya. Jadi Y sama dengan 0 kurang 0 ya 0 ya. 0 kurang 5 ya min 5. Nah, kita dapatkan Y-nya min 5. Kita buat lagi koordinatnya. Ingat, koordinat itu harus X, Y. Jadi X-nya 0, Y-nya min 5. Makanya 0, min 5. Oke, kita udah dapatkan 3 buah titik potongnya ya. Kemudian yang terakhir kita cari titik puncaknya. Oke, kita cari ya untuk titik puncaknya tadi. Untuk titik puncaknya. Nah, sebelum kita tentukan titik puncaknya, di sini ada tadi kan ini adalah persamaan fungsi kuadratnya ya. Nah, ini persamaan fungsi kuadratnya. Kalau kita cari nilai A-nya, A itu adalah koefisien E kuadratnya, berarti adalah 1. B-nya adalah koefisien untuk X-nya adalah negatif 4. Jadi tanda minnya diikutkan ya. C-nya adalah min 5. Nah, jadi sebelum kita menentukan titik puncak, kita harus cari dulu nilai diskriminannya. Nah, jadi diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan nilainya B kuadrat, B di sini min 4, maka dia menjadi min 4 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya adalah 1, C-nya adalah min 5. Oke, kita dapatkan 4 kuadrat itu adalah 16. Nah, di sini negatif, kita kali negatif, dapatnya positif ya. 4 kali 1, 4, tambah 5, 20. Maka kita dapatkan D-nya adalah 36. Nah, jadi nilai diskriminan ini kita cari dulu. Ya, jadi untuk menentukan nilai diskriminan, kita uraikan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, berdasarkan dari fungsi kuadrat yang diberikan. Nah, baru kita tentukan titik puncaknya. Nah, kita tentukan titik puncaknya, rumusnya adalah P sama dengan min 2 per A, min D per 4A. Kita tinggal masukkan saja nilainya. Min, nah hati-hati di sini ini min B ya, maka min, karena B-nya itu nilainya min 4, makanya dia min 4. Nah, karena dia min B, min 4 per 2 kali A, 2 kali 1, karena A-nya 1, di koma gitu ya, koma, ini adalah dalam bentuk koordinat ya. Min, nah D-nya kan dia dapatkan 36, jadi min 36. Minnya dari mana? Dari rumusnya ya, min D. Karena D-nya 36, min 36. 4 kali 1, 4 kali A, karena A-nya 1, maka 4 kali 1 ini tinggal kita selesaikan. Negatif, negatif, positif, jadinya 4 per 2. Min 36 per 4 kali 1, 4. Nah, 4 bagi 2 bisa ya. 4 bagi 2, 2. Min 36 dibagi 4 itu min 9. Nah, jadi kita dapatkan titik puncaknya adalah di 2, min 9. Nah, jadi kita cuma butuh pertama titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncaknya. Nah, kita udah bisa langsung gambarkan. Oke, sekarang kita coba gambarkan. Ya. Oke, kita gambarkan. Nah, ini adalah koordinatnya. Kita gambarkan untuk titik yang pertama, ya, titik potong terhadap sumbu X, yaitu di min 1,0. Nah, di sini ya, min 1,0, min 1,0. Nah, lihat, min 1 itu kan di X-nya, makanya kita titiknya kita letakkan di min 1 yang di X-nya di sini, ya, ini di sini. Kemudian, titik potong terhadap sumbu X yang kedua ada di 5,0, berarti di sini. 5,0 karena 5-nya berada di X ya, makanya kita plotkan di sini X. Di X sama dengan 5. Bukan X sama dengan 5 ya, tapi di sini 5,0-nya di sini ya. Karena kalau garis X sama dengan 5 dia bukan di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan titik potong terhadap sumbu Y, atau kalau kita gambarkan titik puncaknya langsung juga boleh ya. Coba kita gambarkan, titik puncaknya itu adalah tadi, nah oke. Ini min 7, ini min 8, nah ini seharusnya min 9 ya, ini min 9. Oke, lihat ya, jadi titik potong terhadap sumbu X-nya sudah kita gambarkan. Nah, kalian boleh juga menggambarkan titik potong terhadap sumbu Y-nya juga boleh ya. Nah, di sini saya langsung gambarkan untuk titik puncaknya, yaitu 2 di koma min 9. Ini min 9 ya, min 8, ini min 9. Nah, jadi titik puncaknya di sini kita tinggal hubungkan saja. Nah, lebih gampang ya. Jadi dari dari titik potong sumbu X-nya dan titik puncaknya pun sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan. Tetapi alangkah baiknya ini juga tadi titik potong terhadap sumbu Y ya, yaitu 0, min 5. Berarti dia di sini. Nah, kita lihat ya, dia melewati titik
Nah, jadi kalian bisa tambahkan titiknya di sini ya. Nah, ini biar lengkap ya, titik potong sumbu X-nya ada, titik potong sumbu Y-nya juga ada, dia tepat di 0,-5. Nah, berarti dia di sini. Nah, kalian bisa tambahkan titiknya satu lagi di sini ya. Nah, ini adalah cara menggambarkan grafik fungsi kuadrat jika daerah asalnya tidak diketahui. Karena kalau kita menggunakan atau mengambil sembarang nilai X ya, mungkin akan membutuhkan waktu yang lama ya untuk perhitungannya, memplot titiknya satu-satu ya kan. Jadi lebih gampang dengan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y-nya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.